Jangan rewel terus. Ya, nanti bisa pakai rumah saya, bersih-bersih di sana. Yang penting anak-anaknya bisa sekolah. Ya. Mau nanti. Ya. Mau di Jawa? Kamu sekolahkan, ya? Mau? Jadi, ya. Jadi polisi? Mau? Mau jadi polisi nggak? Mau? Anak jenderal. Ya. Bilang minta maaf. Salam. Cium. Bukan, Bu. Iya. Ya sini, Pak. Sini Pak. Ini ya. Seperti apa ini kan kasusnya cukup menarik Bang, sampai dia mencuri untuk susu anaknya, seperti apa Bang? Ya, jadi begini, ini peristiwa pencurian sebuah gedung. Namun ketika polisi menerima laporan dan ditindaklanjuti, akhirnya tertangkaplah si pelaku. Tertangkap si pelaku, kita proses. Awalnya kita tidak tahu kalau pelaku ini memiliki seorang anak bayi. Ternyata setelah kita amankan, tetangganya nyusulin, ternyata yang bersangkutan punya bayi. Di situ kita ingin mengambil langkah restoratif. Tentunya ketika langkah restoratif justice itu kita lakukan, kan harus memberikan rasa keadilan di kedua belah pihak. Makanya kita undang dari korban, kita sampaikan apa faktanya, kondisi si pelaku, dan ternyata korban memahami, sehingga korban mencabut laporannya dan tidak ada alasan bagi polisi untuk melanjutkan perkara ini. Makanya kita lakukan langkah restoratif justice karena kedua belah pihak sudah menerima keadilan. Satu, yang kedua, apabila kita proses hukum lanjut, kasihan anak-anaknya. Yang bersangkutan punya anak 5 dan yang bersangkutan juga ditinggal oleh suaminya. Jadi yang bersangkutan ini melakukan pencurian karena faktor ekonomi yang memang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan. Kalau motifnya sendiri Bang, apa ingin membeli susu Bang, atau seperti apa? Kan bisa Ya, dibilang bayi masih menyusui Bang. Faktor ekonomi, kebetulan yang bersangkutan pada saat melahirkan sempat bleeding ya, sempat pendarahan, sehingga dia punya tagihan di rumah sakit sebanyak kurang lebih 300.000. Makanya dia nekat untuk melakukan perbuatan pidana. Jarak rumah korban dengan tersangka, Pak? Cukup jauh. Ini setelah ini Pak yang dilakukan pemulangan langsung pada. Ya, kita akan pulangkan. Tentunya kita bekerja sama dengan instansi terkait. Dalam hal ini si pelaku juga didampingi oleh UPTD sebagai pendampingan perempuan dan anak. TKP-nya di mana ini, Pak? Tadi disebutkan di Sukaria. Oke. Mencari sampai akhirnya luluh dan berdamai sama pelaku ini, seperti apa dasarnya Bu? Saya kasihan sama anaknya, cuma itu saja. Saya kasihan sama anaknya supaya saya cabut tuntutan itu, karena saya kasihan sama anaknya. Ibu tahu dari mana bahwa dia punya anak, dari mana? Awal mulanya seperti apa Bu? Ya bisa ceritakan kronologisnya Bu. Awalnya saya datang di sini, saya lihat anaknya di bangku sama dia, saya kasihan lihat, makanya saya cabut tuntutan itu, karena saya kasihan sama anaknya. Ibu kenal memang, Bu, saling kenal. Kalau untuk HP-nya hilang di lokasi mana Bu? Di toko Toko Jalaman itu. Sukaria 18 Kanal, Kapan? Kejadian kapan itu Bu? hari Kamis. Kamis lalu. Iya. Berarti atas dasar ibu kasihan Kemanusiaan Bu ya.